Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Fajar Anugrah. Baik, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara install Laravel menggunakan Composer. Nah, ada 3 aplikasi yang nanti akan kita install, yaitu Laracon, kemudian Composer, dan Text Editor. Untuk text editor, teman-teman bisa menggunakan Sublime Text, Visual Studio Code, atau Notepad++. Yang pertama, kita akan install terlebih dahulu Laracon. Nah, di sini kenapa saya lebih memilih menggunakan Laracon, karena dengan kita menggunakan Laracon, kita dapat membuat project Laravel itu secara instan. Jadi dengan menggunakan Laracon, kita tidak perlu lagi membuka command prompt atau CMD ataupun terminal, hanya perlu mengetikkan Laravel new project dan nunggu hingga instalasi dari Laravel tersebut selesai. Bahkan tidak hanya project Laravel saja yang bisa instan, selain itu kita bisa membuat WordPress dan lainnya. Nah, kemudian Laravel juga mempunyai fitur tersembunyi yang sangat menguntungkan, yaitu membuat visual host secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi kita harus edit host di sistem 32. Jadi di Laravel, semua project yang ada di dalam dokumen root akan dibuat visual hostnya. Kalau di SMPP, itu di dalam HTDocs. Nah, biasanya URL-nya adalah HTTP, kemudian nama project. Kemudian di Laravel itu ada fitur untuk mengganti dokumen root. Nah, biasanya orang-orang ingin memisahkan project itu entah berdasarkan tanggal project, tahun project, dan lainnya. Jadi Laravel dapat dengan mudah melakukannya. Kemudian kita dapat dengan mudah untuk mengganti versi PHP dan MySQL. Nah, kadang orang juga ingin mengganti versi PHP-nya, begitu juga dengan MySQL. Jadi kalau menggunakan SMPP biasanya terlalu ribet. Dengan Laravel kita bisa tinggal download versi PHP Windows yang kita inginkan. Teman-teman bisa download di sini. Dan teman-teman bisa ketikkan link ini di browser teman-teman atau langsung klik di kolom deskripsi ya. Dan jadi di sini ada beberapa versi PHP ya. Teman-teman bisa milih misalkan ingin versi 7, ada versi 8 juga ada, versi 5, PHP versi 5 juga ada. Jadi di sini sangat lengkap sekali, teman-teman bisa memilih ingin menggunakan versi PHP berapa. Nah, itulah alasan kenapa saya lebih memilih menggunakan Laravel dibandingkan SMPP. Nah, kekurangan dari Laravel ini dia hanya mensupport di sistem operasi Windows saja, jadi belum mensupport di sistem operasi macOS ataupun Linux. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan melakukan install Laravel. Teman-teman bisa mengetikkan link ini di dalam browser teman-teman atau klik saja link yang ada di dalam deskripsi. Nih, nanti akan tampil seperti ini. Teman-teman bisa download yang ini ya, edition download Laravel yang full ini, yang 173 MB ini. Ini kemudian langsung install text editor kita. Di sini kita akan menggunakan text editor Visual Studio Code. Klik yang ini ya, download for Windows. Nah, kemudian kita akan download yaitu Composer. Nah, kemudian di sini teman-teman klik yang ini ya, download and run Composer Setup. Teman-teman klik yang ini, yang Composer Setup, teman-teman klik. Nah, kemudian nanti dia akan download Composer. Sebelumnya saya sudah pernah download, jadi langsung saja saya praktekkan untuk cara installnya. Yang pertama kita coba install Laravel terlebih dahulu. Kemudian untuk bahasanya biarkan bahasa Inggris ya. Oke, kemudian klik next, next. Nah, kemudian teman-teman klik install. Di sini saya tidak akan lakukan install karena saya sebelumnya sudah install Laravel. Teman-teman bisa klik saja install, kemudian tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian kita akan coba melakukan install text editor kita, yaitu Visual Studio Code-nya. Teman-teman bisa pilih yang ini, kemudian next. Nah, teman-teman jika ingin menampilkan Visual Studio Code-nya di dalam desktop, teman-teman bisa checklist yang ini. Kemudian klik next. Kemudian teman-teman klik install, kemudian tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini saya tidak akan melakukan install Visual Studio Code karena sebelumnya saya sudah melakukan install Visual Studio Code. Jadi ini saya close.
Jadi nanti teman-teman bisa klik ini dulu, klik install, kemudian tunggu sampai prosesnya selesai. Baik, selanjutnya saya akan mencontohkan untuk menginstal komposernya. Nah, jika menurut seperti ini, teman-teman pilih yang ini, install for all user. Yang ini yang direkomendasikan. Kemudian teman-teman klik yes. Nah, untuk developer mode-nya ini, biarkan seperti ini, nggak usah di checklist. Kemudian klik next, next. Oke, ini biarkan kosong, kemudian klik next. Nah, kemudian teman-teman bisa klik install. Kemudian tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini saya akan memperlihatkan Laragon. Nah, jadi di sini kita coba lihat di sini di bagian setting, badan service and port. Nah, di sini ada web server Apache, kemudian ada Nginx. Teman-teman jika ingin menggunakan Apache, teman-teman bisa checklist yang ini. Nah, kemudian di sini juga dia juga mensupport SSL. Jadi teman-teman bisa checklist ini jika ingin menggunakan SSL. Kemudian ini untuk MySQL-nya. Kemudian jika ingin menggunakan Nginx, ini bisa dimatikan, bisa dihilangkan checklistnya. Kemudian untuk yang Nginx ini bisa teman-teman checklist. Nah, seperti ini. Untuk SSL-nya biarkan ini saja. Nah, di sini teman-teman bisa klik kanan. Nah, kemudian di Laragon. Di sini coba teman-teman klik kanan, kemudian di bagian quick app. Nah, di sini ada WordPress. Jika teman-teman ingin menginstal WordPress, teman-teman tinggal klik saja ini WordPress. Jika teman-teman ingin menginstal Laravel, teman-teman bisa klik aja yang ini Laravel. Nanti secara otomatis dia akan membuatkan Laravel. Baik, di sini saya coba start all terlebih dahulu. Baik, setelah semuanya running, kita klik kanan, kemudian quick app Laravel. Kita klik. Nah, di sini misalkan teman-teman mau kasih nama project Laravel teman-teman apa? Belajar gitu. Nah, setelah teman-teman memberikan nama file project Laravel teman-teman langsung klik saja oke. Nah, ini adalah proses install Laravelnya. Jadi cukup simpel ya. Jika teman-teman ingin membuat sebuah project Laravel, teman-teman cukup klik quick app Laravel, kemudian teman-teman tinggal memberikan nama project Laravel teman-teman, kemudian klik OK. Tuh. Nah, kemudian di sini ada versi PHP. Nah, di sini saya sudah sebelumnya saya sudah mendownload nih versi PHP-nya, yaitu ada PHP 7, ada PHP 8. Jadi teman-teman bisa downloadnya di sini ya, di URL ini. Teman-teman bisa milih mau download versi PHP berapa, kemudian misalkan ini ya, misalkan saya ingin download versi PHP 7.4, tinggal klik saja. Kemudian nanti dia akan download seperti ini dia dalam bentuk zip, kemudian teman-teman ekstrak. Nah, ekstrak ini nanti teman-teman simpan di sini di disk C, kemudian cari Laragon, folder Laragon, kemudian di bin cari PHP. Nah, nanti ekstrak PHP tadi yang teman-teman download, teman-teman bisa pastekan ke dalam sini. Oke, jika sudah, nanti di sini di PHP nanti akan muncul seperti ini. Nah, enaknya di dalam Laragon jika teman-teman sebelumnya nih, oke, misalkan versi PHP 8.2. Nah, project teman-teman itu support misalkan PHP versi 7.1. Teman-teman tinggal klik saja PHP 7.1. Nah, seperti ini. Nah, kita coba cek di terminal. Nah, bisa teman-teman lihat di sini versi PHP-nya yaitu 7.1. Nah, di sini coba kita ubah lagi ke versi 8 misalkan 8.2. Kemudian kita klik terminal. Kita coba cek PHP versi PHP. Nah, di sini dia berubah
menjadi PHP versi 8.2. Jadi enaknya pakai Laragon yaitu kita tidak perlu ribet-ribet untuk mengganti versi PHP-nya. Kemudian setelah teman-teman menginstal Laragon, secara default PHP MyAdmin itu belum terinstall. Jadi teman-teman harus download terlebih dahulu, yaitu di bagian Tools, kemudian Quick Add. Nah, teman-teman bisa klik yang ini, PHP MyAdmin. Tinggal klik. Nah, kemudian ini nanti dia akan proses download PHP MyAdmin-nya. Nah, kemudian jika download PHP MyAdmin tadi sudah selesai, teman-teman bisa coba klik ini yang database ya. Username-nya yaitu root, kemudian password-nya itu kosong. Jadi secara gambar sekilas Laragon dengan SAMPP ini hampir sama, cuman ada kelebihan dan kekurangan sendiri. Jadi seperti itulah gambaran penggunaan Laragon. Dan di sini ada Python, dan di sini juga teman-teman bisa bisa download versi Python yang berbeda. Kemudian sama nanti teman-teman simpan di dalam sini gimana Python. Nah, teman-teman ekstrak file zip Python-nya di versi berapa, kemudian misalkan teman-teman download versi Python 2 ya. Nah, ekstraknya nanti teman-teman bisa pastekan di sini. Itu. Kemudian untuk versi Mescal-nya juga begitu, juga caranya sama. Nanti tinggal ganti saja di sini, tinggal pilih versinya. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan mengenai gambaran sekilas penggunaan Laragon dan juga cara install Composer, Laragon, dan Visual Studio Code-nya. Baik, di video selanjutnya kita akan coba untuk membuat sebuah project Laravel dan nantinya saya akan jelaskan fungsi-fungsi, nanti kan di dalam Laragon itu ada banyak sekali ya folder-folder. Nanti saya akan jelaskan satu persatu apa sih fungsi folder-folder tersebut. Baik, cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.